Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan fungsi dari generate tagihan. Ini ada di menu keuangan, di menu setup, di menu generate. Ya, tadi ada, saya ulangi, ada di menu keuangan, setup, di menu generate. Ya. Nah, di sini ada dua form. Ini ada dua form, di mana form yang pertama ini adalah sumber data siswa. Maksud di sini adalah data siswa mana yang akan di-generate tagihannya, akan dibuat tagihannya. Siswa mana? Siswanya diambil dari sumber mana? Di sini kita mengambil data siswa yang aktif di tahun ajaran 2019 terdata di penempatan kelas. Saya ulangi. Di sini ada penempatan kelas, data penempatan kelas per tahun ajaran 2020, ini belum masuk. 2019 ini data siswanya, ini adalah data siswa contohnya. Nah, di sini di data sumber data siswa di sini itu mengambil data siswa tahun ajaran berapa gitu. Ini form pertama di sini adalah mengambil data siswa tahun ajaran berapa. Terus di sini ada tipenya, grup atau perorangan. Maksud dari grup adalah dia langsung bisa satu lembaga sekaligus diambilnya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika grup MA semua pilih ininya, klik review. Nah, di sini data siswa di sini akan mengambil data sesuai dengan filter yang ada di sini. Gitu. Tipenya grup, maka akan lembaga MA ini keluarnya yang MA aja untuk semua tingkatan. Di sini tingkatannya semua. Jadi data siswa di sini itu diambil dari filter sesuai dari sumber data siswa yang dipilih. Seperti itu. Terus juga di sini ada perorangan. Maksud perorangan adalah kita bisa ngegenerate tagihan tapi untuk beberapa siswa saja. Makanya di sini tinggal diklik, contohnya Abdul, gitu. Oke. Terus saya bagi Amanda. Nah, ketika diklik preview, maka yang akan nanti di-generate itu adalah data siswa yang sesuai dengan pilihan perorangan di sini. Seperti itu. Jadi ini maksud dari fungsi grup atau perorangan. Nah, selesai dari pemilihan sumber data siswa ini, kita contohkan adalah satu grup ini dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah sumber data tagihan. Nah, sumber data tagihan itu diambil datanya dari menu setup komponen biaya yang di menu di sini. Ya, contoh kita klik sini. Nah, ini kita sudah setup untuk biaya bulanan, biaya PSL di menu komponen biaya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di video terpisah tentang bagaimana setup komponen biaya. Jadi bisa di setup untuk per tahun ajaran yang beda. Jadi kita kembali lagi ke menu generate. Kita tadi pilih grup, pilih MA, terus 10, tingkatannya yang tingkatan 10, dan di sini kita ngambil untuk tahun ajaran data tagihan yang untuk tahun ajaran 1920. Ini kenapa ada pilihan
1920. Ini kasusnya bisa terjadi pada awal tahun. Ketika awal tahun itu biasanya penempatan kelas, contoh nanti tahun ajaran 1920 itu data penempatan kelas belum siap dari TU Pendidikan atau dari TMI gitu kan. Tapi tagihan sudah harus mulai di bulan Juli gitu kan. Nah, di situ bisa di setup nanti data siswa diambil tahun 1920, tapi tahun tagihan itu bisa diambil dari 2021 gitu. Nanti keluar sini udah ada belum ya? Bulanan. Ternyata belum di setup yang untuk contohnya saya setup dulu deh. Tahun 2020-2021 ini biaya bulanannya saya contohkan yang SPP uang makan atau 300.000, pendidikan 400.000, jadi totalnya 700.000. Kelebihan ini 3 juta. Uang makan 100.000. Nah, ini saya coba setup SPP untuk tahun ajaran 2020-2021 dengan biayanya 700.000. Biasanya sih daftar ulang yang tiap awal tahun itu. Maka nanti di sini tuh bisa diambil grup terus MA. Saya ambil contoh 2021. Maaf semua biaya bulanan. Nah, di sini Julinya tahun Juli 2020 gitu kan mulainya tagihannya, karena kita mengambilnya adalah tahun ajaran 2020 dan 2021 gitu. Jadi bisa diambil dari data siswa yang 1920 dulu, karena takutnya tiap awal tahun biasanya TU Pendidikan atau tadi TMI biasanya telat penempatan kelasnya, belum ready, jadi belum diupdate ke sistem. Sedangkan tagihan sudah mulai harus ditagihkan. Itu contohnya penggunaan antara tahun ajaran di sumber data siswa dengan di sumber data tagihan. Sumber data siswanya dipakai 1920 tapi tagihannya untuk 2021. Tapi sekarang kita contohnya adalah yang 1920 dulu ya. Di SPP. Nah, ini berarti Juli 2019. Baik, ini selanjutnya bahwa kita sudah milih data siswanya dari sini dari tahun 1920, terus sumber data tagihannya itu untuk masih 1920 juga. Untuk SPP kita mau generate SPP bulanan. Nah, khusus SPP kan biasanya kan ditagihkan tiap bulan. Jadi saya sarankan di sini adalah kita milih untuk langsung bisa 1 tahun. Jadi tidak repot di-create per bulan, dan ini akan mengenerate satu lembaga MA. Jadi satu lembaga MA. Di sini contohnya baru 6 siswa karena memang ini sebagai sampel aja gitu. Jadi kalau dia dipilih MA, semua lembaga yang termasuk MA akan di-generate. Kita akan contoh generate tagihan. Tapi sebelumnya akan saya kasih tahu dulu, ini ada tanggal tagih. Di sini tanggal tagih. Ini maksudnya tanggal tagih itu adalah tanggal mulai ditagih gitu. Yang di sini Juli 2019 disebutnya bulan tagihan, kalau di sini tanggal tagihan. Maksudnya tanggal tagihan itu adalah dimana kalau Agustus, contoh di sini Agustus, tapi mulai ditagihnya bukan Agustus, tapi dimulai dari bulan Juli 2020 gitu. Dimajukan ke depan. Nah, atau pula bisa mundurkan ke belakang tanggal selanjutnya di Agustus atau ke September ya.
ke September 2019. Ini kasusnya contoh kalau dia dapat keringanan, anaknya minta diundurkan pembayarannya ke tanggal karena mungkin belum bisa pembayaran bulan Agustus sekarang gitu, dimundurkan ke bulan September. Itu bisa seperti itu. Jadi ini bisa dimundurkan ke bulan September, contohnya September 2020 ya, September 2019. Klik ini 2019 terus bulan September tanggal 1. Nah, ini di sini di tanggal 1. Jadi tagihan di sini tagihan bulan Agustus, tapi mulai ditagihnya tanggal 1 September. Muncul di bulan ini biasanya pengaruhnya di PA. Jadi muncul di PA itu nanti ketika dia di bulan Agustus, ini dia kosong. Tapi di ketiga bulan September dia akan ada double. 1 September sampai bulan Agustus karena tagihannya memang dipundur. Yang Agustus itu dipundurkan ke bulan September. Gitu. Terus di sini ada yang warna kuning tulisan khusus. Warna kuning tulisan khusus ini maksudnya adalah anak ini mempunyai tagihan beda. Ini klik di sini coba. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian setup biaya khusus. Jadi nanti SPP dia itu beda dari yang lain nih. Dia dapatnya 350.000 gitu. Oke, kita coba generate ya. Kita generate, saya sarankan 1 tahun sekaligus. Kalaupun memang ada perubahan, nanti akan saya jelaskan di menu delete. Jadi di sini ada 2 menu, delete tagihan sama generate tagihan baru, ya kan? Nanti yang menu delete tagihan akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Sekarang kita akan menggunakan ini. Yang baru itu berarti pakai menu ini. Oke. Kita mulai generate. Oke, generate selesai. Nah, sudah ya. Lihat. Di sini kita lihat. Kalau anak ini kan harusnya 700.000, tapi anak ini dapatnya 310.000 karena dia punya ada settingan khusus. Gitu kan? Ini juga ada settingan khusus, dia cuma 700. Ini sampel ya. Jadi dia setiap bulan hanya 350.000 karena dia khusus ya. Jadi disarankan sebelum generate di sini settingan siswa-siswa yang punya biaya khusus sudah di setup. Jadi ketika generate akan otomatis sesuai dengan setupnya masing-masing. Ini 700 gitu kan ya. Nah, di sini ada yang warna hijau. Ini berarti dia udah bayar gitu. Seperti itu. Jadi ini cara ngegenerate tagihan data siswa. Lalu bagaimana kalau kita ada kesalahan atau ada perubahan biaya gitu kan? Tadinya 700.000, kita udah generate mau ada perubahan. Biasanya nih generate oke, dari bulan Juli sampai bulan Maret, April, Mei gitu kan. Biasanya ada perubahan di bulan ini nih, Mei, Juni, akhir tahun. Akhir tahun tuh biasanya ada perpulangan. Ada perpulangan itu biasanya ada pengurangan nominal di sini tuh. Ada pengurangan nominal. Biasanya uang makannya dikurangin gitu kan. Nah, seperti ini kan udah di-generate dalam 1 tahun. Maka dari itu bisa kita gunakan fungsi delete. Kita delete dulu nih tagihannya. Ini kita
yakinkan checklistnya dihilangkan ya. Kalau di checklist, nah yang terchecklist adalah bulan Mei sama Juni. Kita akan merubah bulan Mei sama Juni itu beda tagihannya, gitu kan? Kita Mei Juni kita delete langsung, oke. Nah, kosong. Oh, Januari ke delete ternyata ya. Tadi ke checklist. Jadi ingat ya, dilihat dulu checklistnya. Saya generate ulang aja di yang Januari. Oke. Ya. Generate ulang. Yang Mei Juni ini kehapus jadi 0. Ini kenapa masih ada? Karena dia sudah bayar. Jadi yang ke generate itu adalah yang memang tagihannya belum dibayar. Kalau tagihannya sudah dibayar, ini nggak bakalan terhapus gitu. Nah, sekarang kita ganti tagihannya ya, 700.000 kita jadi nggak jadi uang ini aja. Coba lihat komponen biaya masuk, terus ya biaya 700.000 itu biasanya kan karena dia keringanan di akhir tahun, biasanya uang makannya yang dihapus. Nah, seperti itu. Maka kita coba grup MA semua. Oke, biaya bulanan. Nah, ini SPP-nya 400.000. Maka kita tagihkan di bulan Mei sama Juni. Jadi tagihan baru. Oke. Hai. Di sini tagihannya 400.000. Ini 350.000 karena memang dia masih biaya khusus gitu. Ini ada 700 karena dia juga biaya khusus, dapat keringanan. Jadi seperti itu di fungsi generate ya. Jadi ada beberapa tombol-tombol yang perlu dipahami ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.